Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati tamu kita yang berhadir saat ini, pagi ini, Profesor Dr. Baktiar Musa MT PhD. Ini beliau sahabat saya. Beliau ini guru besar Fakultas Sains dan Teknik Unpri Universitas Pendidikan Indonesia, yang juga punya rumah sakit besar sama seperti kampus kita. Ini kampus yang juga punya rumah sakit. Beliau guru besar di Unpri dan juga saat ini merangkap dekan Fakultas Sains dan Teknik Unpri. Anak-anak kami yang menghadiri pada acara kita pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur boleh sama kita panjatkan, tidak bosan-bosan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat atas karunia, karena pagi ini kita masih diberi nikmat waktu, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berhadir dalam rangka menghadiri workshop dan kuliah umum ini. Dan workshop dan kuliah umum ini kita berharap seluruh sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa, mendapatkan manfaat yang besar terhadap kegiatan ini. Kemudian juga mungkin tak lupa kita berdoa kemudian juga tentang FGD, fokus untuk diskusi tentang kurikulum, evaluasi kurikulum. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, kita buat topik kuliah umum tentang e-commerce menghadapi persaingan dalam revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 itu semua pakai big data. Kalau tidak ada lagi, kalau kampus tidak pakai big data saat ini sangat penting sekali. Nah, kemudian yang terakhir tentu kita sesuai dengan prodi kita ada entrepreneurship, kita coba membuat kuliah umum tentang pemasaran digital ya, tentang pelatihan dosen tentang pemasaran digital dalam menghadapi persaingan global saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin berbahagia, tentu topik-topik ini kenapa penting kita buat, karena ini yang paling mendesak. Dalam tridharma perguruan tinggi, kebutuhan kita adalah kebutuhan akan pelatihan, kebutuhan akan pengajaran, kebutuhan akan jurnal, kebutuhan akan penelitian, dan kebutuhan akan pengabdian masyarakat. Ketika perguruan tinggi itu lemah dalam ketiga
pilarnya itu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka nilai pendidikan tinggi itu rendah. Makanya yang awal kita buat adalah bagaimana Bapak Ibu para dosen bisa mendapat atau melakukan penelitian dengan hikmah pula. Sudah lama meneliti gratis pula. Dikasih uang lagi. Pemerintah banyak mempunyai skip hikmah penelitian. Tentu kita berharap Profesor Dr. Bakti Alamsyah yang sudah banyak makan asam garam hikmah penelitian, kita berharap memberikan ilmu bermanfaat beberapa nanti kepada para peserta. Saya membaca CV beliau, beliau banyak sekali penelitiannya, banyak sekali. Jadi memang kita belajar kepada orang yang sudah pengalaman di sana. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya bagaimana dosen kita mempunyai sertifikasi pendidik. Karena satu kompetisi dosen adalah mempunyai kompetisi pendidik, sertifikasi dosen. Dosen harus punya sertifikasi dosen dan kita berharap juga itu akan memberikan kiat-kiat bagaimana dosen lulus serdos dan mengisi jabatan fungsional atau meningkatkan jabatan fungsional. Yang kedua dalam pengajaran kita ingin juga kampus kita ini mempunyai kurikulum yang tepat. Kurikulum kita harus sesuai dengan kebutuhan lulusan. Jadi kalau lulusan kita misalnya bekas ilmu kesehatan, bidang perawat dan sarjana ilmu kesehatan, kita ingin mahasiswa kita ini mempunyai ilmu sesuai dengan kebutuhan lulusan. Karena kita berharap kepada para narasumber Prof. Bakti dan Dr. Bambang Sutarno memberikan kiat-kiat bagaimana lulusan kita ini sesuai dengan mempunyai ilmu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga kita berharap juga dalam hal pengajaran bagaimana para mahasiswa mempunyai sesuai dengan program MPKM saat ini, kampus Merdeka belajar kampus Merdeka. Dan akan disampaikan nanti dalam workshop bagaimana mahasiswa bisa magang kampus Merdeka yang dicanangkan pemerintah saat ini bisa 3 semester. Dan itu diakui nilainya. Jadi kalau S1 itu bisa 3 semester, dia bisa magang di luar negeri, bergaji nanti, pulangnya diakui nilai kuliahnya, dan nanti setelah dia wisuda, dia bisa bekerja lagi di sana. Inilah yang akan diterapkan, akan disampaikan nanti oleh Pak Dr. Bambang tentang kampus Merdeka ini. Dan yang terakhir, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita ada komite entrepreneur, kita tidak ingin melahirkan hanya mahasiswa yang siap jadi wirausaha. Yang mau kita tanamkan adalah culture entrepreneurship, jiwa berwirausaha, bahwa tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ini yang mau kita tanamkan, makanya pada saat ini ada tema kita dalam kuliah umum ini, kita akan membahas tentang pemasaran digital, bagaimana mental entrepreneurship yang akan disampaikan oleh Dr. Bambang Sutarno yang sehari-hari adalah konsultan wirausaha di entrepreneurship konsultan. Jadi beliau dikenal sebagai konsultan wirausaha. Saya baca di CV beliau pernah manajer Mitsubishi itu ya. Nanti silakan anak-anakku bertanya tentang kewirausahaan, bagaimana membangkitkan minat wirausaha dan bagaimana kiat-kiat. Silakan bertanya kepada narasumber kita. Itu saja mungkin sambutan singkat saya. Kita bahas kegiatan workshop dan kuliah umum ini bermanfaat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya buka workshop dan kuliah umum ini. Supaya jangan kaku kali saya dan Bapak Ibu, saya biasa berpantun. Izinkan saya berpantun. Kalau tidak amanah, tidaklah kita ada di sini. Ada yang baca kok ya? Saya ulang lagi. Kalau tidak karena amanah,
tidaklah kita ada di sini. Kalau tidak kena Universitas Nurul Hasanah, tidak ada kita bisa hadir di sini. Jalan-jalan ke Lawe Sikap, jalan-jalan ke Lawe Sikap, sehingga sebentar menjadi amunah. Selamat datang kepada Profesor Bakti dan Dr. Bambang yang cakap. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan nanti bermanfaat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya masuk ke acara inti seminar sesi pertama dengan materi pendampingan penyusunan jagung bagi dosen yang akan dibawakan oleh Profesor Insinyur Bakti Alam Syarif T.B. Hadi, lahir di Bandung 29 Oktober 1964, dokter di University Science Malaysia, yang akan acaranya di ruang aula acara akan diadakan nanti di ruangan aula di samping ruangan guru kepada ibu bapak dosen. Kemudian materi kedua